Prajurit KRI Lepu 861 laksanakan latihan menembak di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut pimpin Sertijab 7 jabatan strategis. Orang yang sukses melakukan apa yang tidak ingin dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. Ya netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dinda kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Sabtu 19 Maret 2022. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Prajurit KRI Lepu 861 laksanakan latihan menembak di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Prajurit KRI Lepu 861 yang merupakan salah satu unsur TNI Angkatan Laut di bawah jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 4 Tanjung Pinang melaksanakan uji kemampuan menembak saat tengah sandar di Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai. Kegiatan yang dilaksanakan di sela-sela operasi ini bertujuan untuk mengasah kemampuan menembak untuk meningkatkan keterampilan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di lapangan tembak Satradar 232 Dumai. Latihan menembak ini menggunakan dua jenis senjata, yaitu senjata laras panjang dengan sikap tiarap, sikap duduk, dan sikap berdiri. Dengan jarak tembak 100 meter menggunakan senjata M4 kaliber 5,56 mm dan K7 Daewoo kaliber 9 mm dan senjata laras pendek dengan sikap berdiri satu tangan dan sikap berdiri dua tangan dengan jarak tembak 20 meter menggunakan G2 Combat kaliber 9 mm. Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut pimpin Sertijab 7 jabatan strategis. Bertempat di Aula Fasarkan Pesawat Udara dan Apron Hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda Sidoarjo, Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin memimpin serah terima jabatan 7 jabatan strategis di lingkungan Pus Penerbang yang terdiri dari Komandan Wing Udara 1 dijabat oleh Letkol Laut Pelaut Dani Ahni Sundani menggantikan Kolonel Heru Prasetyo. Komandan Wing Udara 2 dijabat Letkol Laut Pelaut Sahid Hamdani menggantikan Kolonel Laut Pelaut Winardi. Komandan Wing Udara 3 dijabat Letkol Laut Pelaut Adam Firmansyah menggantikan Letkol Laut Pelaut Sahid Hamdani. Yang menarik, para Komandan Wing 1, 2, dan 3 tersebut dijabat oleh para alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-46 tahun 2000. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar canangkan pembangunan zona integritas tahun 2022. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari, mencanangkan pembangunan zona integritas Lantamal 6 Makassar tahun 2022 menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas sebagai tahap awal dalam pembangunan zona integritas yang dilaksanakan di Gedung Sultan Hasanuddin, Mako, Lantamal 6 Makassar. Program ini merupakan manifestasi komitmen mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai langkah awal, diresmikan Pusat Pelayanan Publik atau Pusyanlik Lantamal 6 Makassar yang akan menjadi senter bagi warga masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan secara face-to-face maupun melalui media telepon dan WhatsApp standby on call 24 jam. Tinjau daerah perbatasan RI Malaysia, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan kunjungi Lanau Nunukan. Tari tepung tawar tradisi khas Kalimantan Utara menyambut kedatangan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi didampingi Ketua Koordinator Cabang 13 DJA 2 Nyonya Juni Fauzi beserta rombongan di daerah perbatasan RI Malaysia yang disambut oleh Komandan Lanau Nunukan, Letkol Laut Pelaut Arif Kurniawan Hertanto bersama Bupati Nunukan,
Hajah Asmin Laura Hafid, Komandan Lantamal 13 Tarakan, melaksanakan tatap muka dengan prajurit Lanal Nunukan dan berkesempatan memberikan motivasi kepada seluruh prajurit. Usai tatap muka, dilaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Setiawan Budi Lanal Nunukan yang dilanjutkan dengan penanaman pohon kelengkeng di samping gedung Mako Lanal Nunukan. Keluarga besar Lanal Sabang peringati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Hikmah Isra Miraj dalam kehidupan prajurit TNI merupakan tema yang diambil Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang pada peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2022 Masehi yang diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil serta anggota Jalasenastri Cabang 3 Koordinator Cabang 1 DJA 1 bertepat di Lounge Room Teuku Umar Mako Lanal Sabang. Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh perwira pelaksana Lanal Sabang, Letkol Laut Khusus Husni. Sari tilawah PHL Seli Apriana dilanjutkan dengan sholawat Ba'da, sambutan Komandan Lanal Sabang, dan hikmah Isra Miraj yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Syarkawi. Dalam sambutannya, Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo mengatakan bahwa peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan ini pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pembinaan prajurit dan PNS Lanal Sabang beserta keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan. Ya netizen, demikian berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Dina beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jales Seva, Jaya Mahe. Justru di laut, kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.